Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat ISMI dan jajaran, para pengusaha dari dalam dan luar negeri, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita panjatkan atas limpahan kurnia-Nya kita dapat menghadiri acara yang sangat baik ini. Saudara-saudara, kata sudagar berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti memiliki 1000 akal. Para saudagar memiliki banyak akal untuk menjalankan bisnis, menghasilkan produk yang diminati publik, dan memberi nilai tambah, melakukan penetrasi pasar, melintasi batas-batas daerah dan negara, dan memberikan layanan terbaik untuk mendapatkan loyalitas konsumennya. Sebagai saudagar Muslim, tentu akal dan kepandaian dalam berbisnis perlu diimplementasikan dalam koridor nilai-nilai etika bisnis yang Islami atau masyru'ah, atau yang kita kenal dengan konsep ekonomi syariah. Praktik ekonomi syariah bukan semata soal keagamaan, melainkan juga punya nilai bisnis yang rasional dan inklusif serta saling menguntungkan. Dan pada kenyataannya ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh baik di tingkat nasional maupun global. Secara domestik, perkembangan sektor unggulan rantai nilai halal yang mencakup sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim menunjukkan tren pertumbuhan. Mulai triwulan 1 tahun 2022 meningkat hingga 5,5% year on year. Pada triwulan 3 2022 angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar 1,69% year on year. Meski demikian, pencapaian ekonomi syariah nasional saat ini belum optimal. Hal ini terutama ditandai dengan masih rendahnya pertumbuhan usaha syariah, masih kecilnya pangsa pembiayaan syariah, dan belum signifikannya tingkat literasi eksar syariah. Menyadari kondisi ini, kebijakan pengembangan ekonomi syariah diarahkan pada 3 program kunci. Pertama, kebijakan pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas. Kedua, kebijakan penguatan intermediasi pembiayaan. Dan yang ketiga, kebijakan penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Selain implementasi ketiga program kunci tersebut, 2 hal krusial yang juga menjadi perhatian adalah penggunaan teknologi digital untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, termasuk para pengusaha muslim yang tergabung dalam ISMI. Hadirin sekalian, ISMI sebagai wadah jihad pelaku ekonomi dan pengusaha muslim di tanah air mesti mampu memaksimalkan kontribusinya dalam upaya bersama mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka dunia. Peran konkret ISMI dinantikan dalam mendukung tercapainya target-target program pengembangan ekosistem halal yang mengedepankan kualitas dan sertifikasi halal produk, penguatan intermediasi pembiayaan, serta penguatan literasi ekonomi syariah masyarakat. Saya harapkan agar Forum Silabis Internasional ISMI 2023 menjadi sarana bertukar gagasan dan praktek terbaik, galeri bagi produk halal unggulan, dan ajang bisnis matching yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret
apalagi silabus internasional ini dihadiri oleh pebisnis dan pemangku kepentingan dari berbagai negara. Kehadiran delegasi bisnis di Kota Makassar juga diharapkan dapat memperkuat laju perekonomian daerah, memacu Makassar untuk berkembang menjadi salah satu hub pengembangan produk halal di kawasan timur Indonesia yang akan menyokong penguatan ekonomi syariah di tanah air melalui kolaborasi global. Akhirnya, saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan silaturahim bisnis internasional Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia, Mihrab Summit dan Expo 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.